Tiga, kami ceritakan dulu kronologisnya, yaitu kronologisnya tentang faktor ekonomi, Bapak Ibu. Jadi ada di sebuah cerita ini namanya Badu, berumur 8 tahun. Anak ini kasihan, semangat sekolahnya tinggi sekali, tetapi karena faktor ekonomi beberapa kendala. Kendala pertama yaitu bapaknya sudah bekerja selama 2 tahun belum balik-balik, bisa dibayangkan kita sebagai anak. Iya. Yang kedua, ibunya juga sama, merantau. Bahkan dikabarkan 2 bulan terakhir ini sudah meninggal. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Itu faktor pertama. Faktor kedua, anak Badu ini tinggal bersama adik dan saudara perempuannya tinggal di rumah neneknya. Bisa dibayangkan, neneknya mengurusi adiknya, kemudian kakaknya. Si Badu ini pintar, tidak mau merepotkan neneknya. Dia bekerja mengurusi telur-telur ayam, kemudian sayur-sayuran untuk dikonsumsi, sebagian dimakan untuk keluarga, sebagian dijual. Yang menyedihkan lagi, jarak antara Badu ini ke sekolahnya sangat jauh Bapak Ibu. Kemudian tidak hanya itu saja, sepatunya mohon maaf, ini kalau difilmkan seru Bapak Ibu, pasti akan menangis ini yang melihat. Sepatunya kecil Bapak Ibu, jadi dilepas, sepatunya ini dilepas, dia berjalan melewati rintangan-rintangan itu, sepatunya dilepas dengan alasan kalau dipakai yakin kakinya akan hancur di sekolah. Ketika di sekolah baru dipakai. Karena apa? Karena takut dibullying seperti tadi. Nanti dikeluarkan oleh sekolah karena tidak memakai sepatu. Makanya ketika di sekolah baru dipakai sepatunya itu. Itu yang pertama. Yang terakhir yang paling urgent sekali yaitu anak Badu ini semangat untuk belajar, tetapi bukunya tidak ada. Kemudian di satu sisi otaknya kurang asupan gizi yang baik, sehingga penangkapan mata pelajarannya susah dicerna. Jadi solusinya bagaimana? Kita dengarkan sahabat kita Ibu April, Ibu Ita, dan Ibu Rizky. Terima kasih. Kasus seperti ini pernah saya alami. Kebetulan siswa saya di tengah laut. Ya, ada perkampungan di tengah laut. Jadi akses yang digunakan hanya kapal. Dan itu dibantu oleh pemerintah kota kapalnya. Jadi ada bantuan. Jadi poin pertama kita menganalisis dulu Bu datanya. Biasanya kami langsung survei dulu ke rumahnya apa saja yang mereka butuhkan, apa kekurangannya. Kemudian kita daftarkan beasiswa, kita berikan bantuan apa yang dibutuhkan. Sama persis dengan cerita Badu tersebut, kalau bedanya kalau melaut tidak pulang biasanya, dan hasil laut hanya cukup konsumsi sendiri, itu pun terbatas sekali. Tapi di sini pemerintah kota membantu siswa-siswa seperti itu. Tapi untuk kendaraan, kalau Badu kan tidak ada kendaraan ke sekolah. Hal ini, kalau ini dibantu oleh pemerintah kota. Jika kapal itu ada cuaca yang buruk ya tidak sekolah, tidak ada, atau kapal apapun yang ya tergantung dari pemerintah kotanya dan pihak sekolah. Kemudian sekolah memberikan bantuan apa yang diperlukan oleh Badu tersebut, misalnya peralatan sekolah, buku, dan lain sebagainya. Inilah perlunya kerjasama antara pihak sekolah dan pemerintah yang terkait dengan pendidikan saat ini. Alhamdulillah kalau di Bontang untuk segala peralatan sekolah itu diberikan oleh pemerintah untuk yang tidak mampu. Ada tambahan mungkin dari daerah lain yang bisa membantu untuk solusi seperti ini. Sudah? Selesai? Kita kalau sudah selesai kita applause dulu. Kasus dari cerita 4 adalah, jadi ada seorang siswa N umur 6 tahun, dia mengalami disabilitasnya secara fisik. Jadi dia bisa berjalan pelan-pelan. Jadi siswa N ini pernah diterima di SDN KB 2 selama 3 bulan. Setelah itu wali kelasnya menyarankan kepada orang tuanya untuk pindah ke sekolah SLB dengan alasan si N ini tidak bisa mengikuti pelajaran di situ. Terus orang tua N, Pak G ini itu merasa tidak terima karena dia merasa anaknya bisa mengikuti pelajaran. Terus dia mencoba orang tuanya untuk mencari sekolah lain, cuma sekolah lain juga menolak. Nah sekarang terus setelah itu karena tidak ada sekolah yang menerima, akhirnya dia
belajar di rumah dengan kedua orang tuanya, homeschooling. Nah, selanjutnya akan dibawa. Solusinya Ya. Baiklah, terima kasih Bu Elis. Untuk usulan strategi atau solusi dari kondisi anak dalam cerita keempat, melihat hanya kondisi fisik, disabilitasnya yang dikarenakan kondisi fisik yang mungkin jalannya agak pincang karena waktu proses lahiran itu mungkin agak susah keluar, jadi diberi tindakan vakum, jadi mungkin tulang kaki atau apa itu seperti itu. Tapi mungkin dari segi mental anaknya normal ya Bu ya. Jadi untuk strategi atau solusi menurut kelompok kami adalah yang pertama, tetap diterima di sekolah dasar negeri ya. Namun yang kedua adalah guru dan teman-teman itu bisa mengkondisikan si N ini dan dengan cara membantu, memfasilitasi dan memberi pengertian kepada teman-teman lainnya, teman-teman yang non disabilitas itu untuk beradaptasi dengan si N. Seperti itu. Amanah dulu, oke? Silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sekedar tambahan, tapi ini sudah pengalaman dan terjadi pada lembaga kami. Anak ini sekarang itu kelas 2 aliyah dari MTS dari lembaga kami, memang seperti itu. Setiap harinya memang kami dekat dengan anak itu, rumahnya. Kami, guru itu yang mengantarkan. Terus sekarang kelas 2 otomatis di lantai 2. Nah, bagaimana sekolah di situ menyiapkan jalannya, Pak? Menyiapkan jalannya betul, memfasilitasi. Anak ini mentalnya bagus. Anak ini mentalnya bagus. Dia itu good performance, tapi keterbatasan kakinya anak ini. Jadi solusi dari sekolah kami itu yang pertama adalah memberikan keterbukaan terhadap orang tua dari problem anak tadi. Artinya orang tua anak saling terbuka. Yang kedua, pengawasan diri dari anak itu sendiri ataupun pengawasan memberikan motivasi dari sekolah terhadap anak dan orang tua. Dan yang ketiga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang Allah dari seluruh santri mau menyampaikan dari hasil pengamatan itu tadi mungkin hampir sama dengan dari judulnya tadi, dari grup yang awal. Untuk pertama ini mungkin dari siswa yang mengalami tadi diajak nonton video bersama-sama oleh gurunya, juga diajak menganalisa peran dalam video tadi. Apa yang dilakukan oleh guru dalam fase mengalami ini, ya ini memberikan pertanyaan tentang pengalaman siswa yang ini menjadi Bapak Guru menanyakan apa yang ini pernah dia lakukan, pernah dilakukan dia. Ini sebagai pertanyaan pemantik dari Bapak Guru tadi. Yang kedua juga menanyakan video di bank yang kalau ditonton ini malah di hotel ya, tapi waktu prakteknya di bank. Pertanyaan ya. Nah, mungkin karena video tadi sekedar untuk memberi pemantik pada siswa, tidak harus yang ditonton, tapi kan lebih banyak, lebih bervariasi lagi kalau yang ditonton di hotel, anak disuruh prakteknya di Airport. yang tonton di hotel, tapi prakteknya di bank, ya, lebih bervariasi termasuk pengembangan dari Bapak gurunya tadi. Dalam merespon apa yang dilakukan siswa, ya, guru memberikan ya, apresiasi pada siswa, ya, memperkuat siswa untuk pada fase itu interaksi. Ya. Dalam fase interaksi ini siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam peran apa saja yang akan dilaksanakan. Ya.
dalam praktek nanti dalam role tadi. Apa yang dilakukan oleh guru dalam pas di sini memberikan tadi LKPD kepada siswa, ya anak tadi Bapak Guru meminta anak untuk menyampaikan kertas tadi ya sebagai bagian dari bentuk LKPD, dan juga untuk mungkin biasa kita Bapak Guru ngasih catatan bahasa Google. Kita mempresentasikan seperti ini ya, kita hasil diskusi kami seperti ini untuk mengalami yang sudah dilakukan oleh siswa adalah siswa tadi menonton video, kemudian mengamati percakapan tentang materi yang diberikan. Tadi materinya adalah offering service. Nah ini kita masukkan di dalam proses mengalami gitu, karena siswa juga ketika mengamati mereka juga mikir dan memberikan catatan terkait apa yang sudah dia tonton. Setelah itu guru yang ini masuk di mengalami ketika guru memberikan pertanyaan pemantik pada saat awal pembelajaran, dan ketika akan menayangkan video, guru juga sudah melakukan melakukan ini masuk ke interaksi juga sih ya, masuk interaksi dan juga mengalami untuk melakukan pertanyaan pemantik tentang materi yang akan diberikan oleh guru tersebut, dan melihat kesiapan belajar siswa agar mereka itu termotivasi untuk melakukan pembelajaran di materi yang akan diajarkan. Terus guru tadi memberikan apresiasi terhadap jawaban siswa. Nah ini juga masuk di dalam mengalami yang sudah dilakukan oleh guru. Selanjutnya interaksi dilanjutkan oleh Pak Munif. Untuk interaksi di sini para siswa berdiskusi kelompok untuk menentukan peran. Mereka memberikan peran per anak, kamu sebagai ini, sebagai customer service, kemudian sebagai teller, kemudian sebagai security, seperti itu. Terus kemudian setelah mereka memberikan diskusi per anak di dalam kelompok tersebut, perannya seperti apa, kemudian guru ketika siswa berdiskusi, guru mengamati tiap grup dan memberikan nilai terhadap beberapa siswa yang aktif. Tadi kan yang dilakukan guru adalah sambil berkeliling, kemudian di dalam kelompok tersebut memberikan catatan-catatan kecil siapa yang aktif di situ, siapa yang tidak. Nah seperti itu, karena itu penting sekali. Jadi ketika guru sudah memberikan catatan itu, pasti di kelompok lain, oh Pak Guru ini memberikan catatan, saya mulai aktif lah, seperti itu. Nah di sini sudah ada mulai interaksi. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Monggo Mr. Usep to give the explanation. Oke, terima kasih. Komunikasi itu ketika saya kira siswa memberikan ide gagasan sesuai peran masing-masing, atau mungkin itu saat itu mereka juga mungkin merumuskan harus bicara apa, ya harus bicara apa sebagai customer service, sebagai teller, sebagai peran masing-masing. Misalnya mereka berdiskusi, ya. Dan refleksi, guru memberikan pertanyaan ya, refleksi mengajak siswa untuk melakukan penilaian atas kinerja mereka sendiri. Kalau nggak salah ya. Tiba-tiba ada siswa yang kayaknya kurang tepat tuh tadi. Nanti mas di Google Drive ya itunya kegiatan juga yang Mas Alaska ya. Baiklah Bapak Ibu, saya bertugas untuk menjelaskan di fase mengalami ya, di unsur belajar aktif mengalami. Tadi kita bisa saksikan bersama-sama pada saat di unsur belajar aktif mengalami, siswa semua diminta menonton sebuah video, tayangan video, yaitu di mana di situ ada pelayanan customer service kepada seorang pelanggan, seorang pengunjung hotel kalau tidak salah. Kebetulan
Kebetulan itu video yang saya pakai juga pada saat saya mengajarkan Offering Health ke kelas 12 materi pertama. Cuma pada saat itu video ini sebenarnya terlalu cepat kalau untuk siswa. Jadi pada saat itu saya hilangkan ininya, subtitlenya yang berbahasa Inggris itu saya hilangkan. Jadi kegiatan pertama yang saya lakukan adalah saya buat ini cuts paper dialog itu, saya minta mereka range dialognya. Kemudian setelah mereka dapat, saya coba putarkan suaranya dulu tanpa ininya, displaynya, tanpa display. Kemudian yang setelah itu saya putarkan lagi tapi dengan display. Jadi kemudian mereka mencocokkan susunan cuts papernya tadi. Ya. Kemudian apa saja yang akan dilakukan guru untuk memunculkan respon siswa? Di sini yang dilakukan setelah mereka menonton tayangan video Offering Health tadi adalah guru meminta siswa untuk membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa orang, dan guru meminta mereka untuk berdiskusi. Kemudian setelah mereka berjalan berdiskusi tadi, guru kalau tidak salah mulai mengobservasi, melihat apa saja mungkin siswa mana yang aktif, siswa mana yang pasif, dan melihat mereka berdiskusi. Dan sesekali mungkin tadi memberi penjelasan atau bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan pada saat berdiskusi dengan temannya di dalam kelompok. Saya rasa cukup untuk bagian tahap mengalami. Saya berikan ke Ibu Elis ya, yang kedua. Silakan. Terima kasih Bu. Oke, saya melanjutkan yang fase berikutnya untuk belajar aktif itu yaitu interaksi. Di sini interaksi siswa berdiskusi dalam kelompoknya, terus menentukan peran masing-masing. Setelah itu untuk gurunya dia mengkonfirmasi keliling. Nanti ditambahi saja nggak apa-apa. Ini nanti kan Ibu. Ini Ibu April. Oh, ini Ibu Ita. Mungkin untuk interaksi antar siswa ya Bu ya. Ini siapa? Selanjutnya mungkin saya Pak Bu Rizky, Bu April. Ini nih, jangan baca dari sini tapi ke sini. Karena ini kita yang siswa. Ini Pak Umar, Pak Ita. Kebetulan saya bagian yang komunikasi. Ya, urut nama ya, susun nama ya. Jadi yang sampaikan di kelompoknya dari Pak Jabat, memang kegiatan ini tidak bisa terpisahkan dari satu kesatuannya yang lain. Integrated itu namanya. Jadi waktu komunikasi mereka otomatis itu menyampaikan gagasan, dan dalam pembentukan role play otomatis ada perdebatan yang pantas kamu jadi perampok siapa ya. Jadi ramai juga nampaknya, tapi nanti tidak seramai di kelas saya karena didesain itu kelasnya mau di video jadi nampak bagus. Tapi kalau di kelas saya ramainya itu menghindari tugas. Kamu nggak mau, saya nggak mau, kamu siapa? Saya nggak mau, itu biasanya. Ya ini sini yang asiknya kalau menyampaikan gagasan anak-anak sama mungkin ya, sama. Jadi di kelas saya sama diperankan biasanya menyampaikan gagasan mereka berdirinya ide-ide yang cemerlang, bahkan gurunya kalah. Apalagi suruh bikin TikTok yang disampaikan tadi. Bu Putri. Bu Zen itu anak-anak lebih kreatif untuk membuat TikTok. Nah, kemudian waktu itu anak langsung merespon dari gagasan temennya untuk menyampaikan perannya tadi. Kalau kamu pantasnya itu jadi customer service karena kamu wajahmu bagus, murah senyum semacam itu. Jadi yang disampaikan sama temennya laki-laki tadi, jadi di sini komunikasi dan ungkapannya sangat jelas. Yang terakhir ini penutup dan doa ini kembalikan ke Pak Taufik. Oke, baik. Nah, dari kesemuanya ini sebenarnya tidak hanya disebut dengan belajar aktif.
semuanya ini adalah belajar yang super aktif sebenarnya kalau kita kerjakan. Kecenderungannya kita itu begini. Terus terang di lembaga kami, lembaga saya ini antara teacher to teacher itu kadang-kadang tidak proaktif. Makanya kita belajar di sini aktif. Nah, itu sebenarnya itu refleksi dari pembelajaran kita. Tadi dilihat dari videonya bagaimana siswa yang dilakukan ketika memberikan refleksi. Nah, siswa itu saling mengevaluasi. Loh, kamu sebenarnya kayak ini loh. Terus refleksinya baik kan, biasanya saya kurang senyum, saya pakai sepatu, pakai sandal. Nah, terus apa saja yang dilakukan guru yang minta siswa untuk menilai, saling menilai, give it back. Terus responnya adalah penguatan diri. Nah, guru itu sebenarnya ini bagaimana menguatkan siswa untuk more study. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami kelompok 3 telah merumuskan kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan kami perkenalkan dulu. Yang pertama saya Pak Umar dari Papua. Yang kedua ada Ibu Ita dari Jabar, Jawa Barat. Dan yang ketiga Ibu Rizky dari Kaltim. Dan yang terakhir Ibu April dari Kalimantan Barat. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi pertama izinkan saya menjelaskan tentang aktivitas mengalami ya. Mengalami dilihat segi dari siswa, yaitu yang pertama kita tadi sudah sepakat bahwasanya siswa disuruh untuk role play, yaitu tentang materi offering service, baik itu di bank, di di another place ya, bisa di mana-mana. Yang penting tergantung daripada situasi pembelajaran nanti, supaya nanti pembelajarannya lebih bervariasi. Kemudian dilihat dari segi guru, yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, misalkan about asking question about activity in the bank or other place ya. Kemudian nanti ditunjukkan melalui videonya. Kemudian dari meresponnya, kami sepakat bahwasannya setiap tadi penampilan performa dari student tadi sangat membanggakan Bapak Ibu. Kalau itu bisa terwujud di Papua Ibu, aduh saya pulang langsung ke kamar kami mungkin hebat Pak Umar, habis dari Surabaya langsung anak-anak seperti ini ya. Itu kan keren Bapak Ibu. Apalagi tadi kita diberikan prolog pembukaan pembelajaran oleh Ibu mentor kita, Bu Tri, itu kan bisa diperagakan nanti di Papua. Dan juga Ibu Banana tadi, ya itu keren. Tapi kita siapa, nanti keren. Baik, itu Ibu yang pertama untuk mengalami. Yang kedua kami serahkan kepada Ibu Ita dari Jawa Barat. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Umar untuk unsur belajar aktif tentang interaksi. Di sini dalam interaksi tersebut siswa bermain peran. Bermain peran di situ ada sebagai customer, juga sebagai security, ada juga sebagai CS dan sebagai teller. Itu ketika mereka kami pikir ya, ketika mereka bermain peran dan sesuai dengan job skripsinya gitu kan. Dan ternyata Masya Allah ya, mereka luar biasa, siswa-siswa tadi yang sudah dilihat di video. Yang kemudian guru juga memunculkan tentang siswa harus membuat grup dalam pembelajaran tersebut. Kemudian untuk yang meresponnya, giving question itu guru memberikan pertanyaan kepada para siswa dan mereka semua dapat menjawabnya dengan baik. Oke, itu saja. Kemudian kita lanjut kepada komunikasi tentang gagasan akan disampaikan oleh Ibu Zain. Kepadanya Ibu Zain, silahkan. Bu Rizky. Mohon maaf tidak sesuai skenario. Ternyata sudah berdiskusi skenario pembagian tugasnya lupa. Namanya juga siswa ya. Gitu juga. Nanti bagianmu ini lupa. No problem is.
Okay, thank you for the time. This is communication, mengungkap gagasan. Siswa diberikan kesempatan waktu untuk mengkritisi dari performa dari grup yang sudah maju tentang offering help tadi. Dan siswa tadi memberikan saran bahwa ada suitable customer service to the teller. Nah, di sini ada guru ada komunikasi di dalam grup tentang offering help tadi, communicate with the other friend in the group. Kemudian respon gurunya adalah dengan memberikan evaluasi dan giving respon. Discuss giving the question to the student. Di respon bagian apa saja yang dilakukan oleh guru pada komunikasi ungkap gagasan. Next, we will continue to our friend Ms. Zain. Terima kasih Ibu Rizky. Saya akan melanjutkan untuk unsur belajar aktif bagian refleksi di sini, di mana siswa mengungkapkan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman. Jadi misalnya mereka memberikan gagasan mereka bahwa nanti pada saat bermain peran, jika menjadi pegawai employee-nya atau staff itu mereka harus cheerful, harus easy to smile, harus polite, friendly to the customer. Jadi lalu apa yang dilakukan guru untuk memunculkan pada siswa? Selanjutnya guru akan mungkin akan mengunjungi ke meja-meja. Nanti akan dilihat siswa itu merecek kembali pronunciation-nya. Can you check my pronunciation? So it good for a customer service or like that? And then mereka harus praktisnya seperti apa, dan mereka akan saling memberi feedback satu sama lain. Lalu merespon, lalu guru akan memberikan conclusion tentang materi yang dipelajari hari ini. Lalu memberikan tugas kembali untuk hal yang sama, membuat offering help atau offering service, tapi untuk penilaian berikutnya seperti itu. Baik, menurut kami sekian dulu penjelasan mengenai unsur belajar aktif dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.